Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan topik wawasan Nusantara. Dengan saya, Fadila Sintia Widarusmi, NRP 5016201002 dari Departemen Teknik Geomatika sebagai host di sini. Dan saya, Gawang Abadi, NRP 50292010065 dari Departemen Desain Interior. Nama saya Rikawan Handal Purba, NRP 501620101092 dari Departemen Teknik Geomatika. Nama saya Rausan Ilyas Niskala dengan NRP 5010201162 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Nama saya Gifari Razan Majid, NRP 50172011061 dari Departemen Teknik Geofisika. Topik wawasan Nusantara, kami akan membahas yang pertama definisi wawasan Nusantara, yang kedua konsep dan urgensi wawasan Nusantara, yang ketiga alasan dibutuhkannya wawasan Nusantara, keempat unsur-unsur wawasan Nusantara, dan yang kelima tantangan dalam penerapan wawasan Nusantara. 1. Definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan tempat hidup bangsa. Lalu, wawasan Nusantara juga didefinisikan menurut para ahli. Yang pertama oleh Bapak Hasan Habib. Menurut beliau, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan pertahanan keamanan. Yang kedua, dari Bapak Wan Usman, beliau mendefinisikan wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek yang beragam. Yang ketiga, definisi dari MPR tahun 1998, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan tanah air dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya, Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi terdiri dari beberapa kata. Yang pertama, kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Nusantara merupakan gabungan kata dari kata nusan yang artinya pulau atau kepulauan dalam bahasa Sanskerta, dan antara dapat diartikan dengan laut, seberang, atau luar. Wawasan Nusantara sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa dalam segala aspek kehidupan yang ada. Dengan adanya wawasan Nusantara, masyarakat memiliki satu pandangan yang sama dalam hal Itolet Sosbud Hankam. Dengan pandangan yang sama, perpecahan dengan bangsa sendiri dapat terhindari. Nah, selanjutnya yaitu alasan dibutuhkannya wawasan Nusantara. Apa sih alasannya? Nah, wawasan Nusantara ini dibutuhkan di setiap bangsa dan negara yang ada di dunia, terutama di Indonesia, karena negara ini memiliki banyak sekali keberagaman yang berbeda antar daerahnya. Latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara yaitu yang pertama latar belakang historis. Pada tanggal 13 Desember 1957, Insinyur Haji Juanda Kartowijaya mengeluarkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisikan permohonan bangsa Indonesia tentang luas wilayah perairan yang ada. Sebelum ada deklarasi ini, wilayah perairan Indonesia didasari oleh TZMKO 1939 yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Luas wilayah perairan Indonesia saat itu hanyalah 3 mil. Hingga akhirnya, pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan di antara pulau-pulau, dan diakui sebagai wilayah kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu latar belakang sosiologis. Jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat
persatuan dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang yang ketiga yaitu latar belakang politis. Wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda 1957, yang selanjutnya menjadi konsepsi politik di Indonesia, tindakan, cara, dan perilaku masyarakat di setiap daerah dalam memahami konsep wawasan Nusantara berbeda-beda berdasarkan kondisi geografisnya. Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan wawasan Nusantara karena dengan wawasan Nusantara yang telah kita pahami, kita dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada penerus bangsa yang akan datang, bahwa negara ini memiliki landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta negara kita ini berbentuk kesatuan walaupun terdiri dari beberapa keberagaman. Nah, di bagian yang keempat itu ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dikategorikan dalam 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama unsur isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. A. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi satu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh, yang meliputi satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Yang kedua, satu kesatuan politik dalam arti UUD dan politik pelaksanaannya, satu ideologi dan identitas nasional. Yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti perwujudan masyarakat di Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum, satu tertib ekonomi. Yang kedua, tata laku wawasan Nusantara, mencakup 2 segi batiniah dan lahiriah. A. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. B. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan tata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Yang ketiga, wadah, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wujud wilayah. Letak geografis negara berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Bagian yang kedua, tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Bagian yang ketiga, tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, penerapan dan tantangan wawasan Nusantara dalam penerapannya. Penerapan wawasan Nusantara dalam perkembangan globalisasi yang semakin kuat dan cepat di zaman modern ini membuat penerapan nilai-nilai kebangsaan yang berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila lama-kelamaan mulai terkikis. Oleh karena itu, wawasan Nusantara perlu menjadi acuan pokok dalam melawan perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Lalu, tantangan dalam penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerahnya.
membuat penerapan wawasan Nusantara ini menjadi semakin sulit. Yang kedua, kehidupan individu atau bersosial di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki pola pikir yang menyebabkan perubahan, sehingga menciptakan pola hidup sendiri-sendiri atau berkelompok. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 8 dengan topik wawasan Nusantara. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah aku tak live ya, Rek, yang mau convert video dulu. Oke. Terima kasih, Givari. Oke, Semangat. ya.